Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Rohmi Umar, kelas A, semester 3, NIM 1903030024, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan ujian akhir semester dari isi buku Logika Penelitian Sosial. Salah satu masalah yang dihadapi seorang guru sosial metodologi penelitian adalah kekurangan manual yang bersifat umum. Pengantar beberapa tahun terakhir telah menyaksikan yang berkelanjutan proses penyempurnaan teknik pengumpulan dan analisis data sosial dan perbedaan mencolok antara instrumen penelitian MEDS. Berkenaan dengan pendekatan kuantitatif untuk penelitian, perkembangan ini telah terlibat keduanya pengumpulan data. Dengan perkembangan ini telah semakin penting analisis sekunder, arsip terpusat, panel studi, survei komparatif internasional, dan analisis data melalui pembuatan teknik statis yang semakin canggih atau QUES. Pada saat yang sama, penelitian kualitatif benar-benar telah mengalami ledakan baru metode dan pendekatan yang dibawa variabel kami atau teori kritis, semiotika, strukturalisme, dekonstruksionisme, interpretatif, teori pendekatan biografis, proses fine-tuning, dan diferensial telah dicerminkan oleh produk buku teks. Siapapun yang masuk ke sosial supermarket riset akan menemukan rak-raknya ditumpukan dengan manual dan buku pegangan masing-masing satu fokus pada beberapa subjek tertentu atau teknik. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua tentang 3 pertanyaan dasar. Setelah mendefinisikan dan membatasi kecuali paradigma dan membahasnya secara singkat aplikasi ke ilmu sosial, sekarang kita akan meninggalkan medan licin paradigma dari teori sosiologi untuk lebih solid metodologi penelitian sosial. Kita tidak akan bagaimanapun masuk jauh ke dalam kompleks masalah epistemologis beberapa banyak dan yang dipandu oleh kerangka filosofis penelitian empiris dalam ilmu sosial. Sebaliknya, kami akan membatasi diri pada sejarah review dengan menjelaskan secara singkat perspektif fundamental yang telah diusulkan dan menjadi diterima selama evolusi disiplin. Karena ini adalah buku tentang sosial teknik penelitian, tampaknya alami dan yang tepat untuk memulai dengan menaikkan pertanyaan dari para paradigma dari pendiri penelitian sosial, dari di mana prosedur operasi pertama muncul dan yang kemudian memandu pengembangan penelitian empiris. Memang seperti halnya dikatakan, salah satu fungsi paradigma adalah untuk menetapkan metode penelitian yang dapat diterima dan teknik dalam satu disiplin. Sebagai Huygens menulis, setiap alat atau prosedur penelitian tidak dapat dipisahkan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang positivisme. Menunjukkan sinopsis dari perbedaan tersebut, paradigma berkaitan dengan fundamental pertanyaan yang diperkenalkan di atas. Pertama-tama, itu akan terjadi perlu dicatat bahwa ada 2 versi positivisme disajikan. Asal abad ke-19, versi yang bahkan paling ulet, empiris tidak lagi berlangganan, dan reformasi abad ke-20 yang dulu dibangun untuk mengatasi batas nyata dari versi aslinya. Positivis asli paradigma disajikan baik untuk sejarah alasan, karena itu adalah visi yang mengakomodasi panik kelahiran ilmu sosial dan di khususnya kelahiran sosiologi, dan karena karakter dari 2 paragraf lainnya bisa lebih dipahami dengan memeriksa kritik dilontarkan terhadapnya. Sosiologi lahir di bawah naungan pemikiran positivis di tengah abad ke-19 saat investigasi fenomena sosial berkembang menjadi subjek studi ilmiah. Paradigma alam ilmu pemerintah tertinggi tak pelak baru disiplin mengambil paradigma ini sebagai modelnya.
Memang para pendiri disiplin Auguste Comte dan Herbert Spencer diantaranya mereka berbagai keyakinan yang naif dalam metode ilmu pengetahuan alam. Paradigma positivis adalah tidak lebih dari ini, studi tentang pemanfaatan realitas sosial, kerangka konseptual, teknik observasi dan pengukuran, instrumen analisis matematis, dan prosedur menyimpulkan NC dari ilmu alam. Yang pembahasan selanjutnya, nepositivisme dan post-positivisme. Sepanjang abad ke-20, posisi pendekatan Tifits terus direvisi dan disesuaikan dengan dalam upaya mengatasi intrinsiknya batas, kejelasan, dan linearitas yang meyakinkan. Dari positivisme abad ke-19 memberi jalan kepada versi abad ke-20 itu banyak lebih kompleks dan rinci dan dalam beberapa menghormati kontradiktif dan tidak jelas. Namun beberapa asumsi dasar dipertahankan seperti realisme ontologis atau dunia itu ada terlepas dari kesadaran kita tentang itu dan peran unggulan dari observasi empiris di memahami dunia ini. Kami tidak akan masuk ke dalam detail perkembangan ini atau berbagi fase sejarahnya, sebaliknya kami akan melakukannya hanya menyebutkan hepositivisme, istilah yang digunakan yang untuk menunjukkan pendekatan yang mendominasi pada periode dari tahun 1930-an hingga 1960-an dan positivis yang digunakan untuk mengidentifikasi